Shalom saudara sekalian, kita berjumpa kembali di Ephrata Devotion. Saudara, setelah kita beribadah dan menyembah Allah hari ini, kita siap menjalani dengan penuh sukacita. Tapi pesan saya, jangan lupa makan dan minum. Supaya apa saudara? Supaya kita memiliki energi untuk menjalani hari ini. Berbicara tentang makan dan minum, berbicara tentang bagaimana supaya tidak lapar dan haus. Nah saudara sekalian, hari ini kita akan berteologi tentang lapar dan haus. Ada dua pikiran yang ekstrim, yang kontradiksi tentang lapar dan haus. Pemikiran pertama adalah, kalau seorang lapar, maka dia akan menjadi lemah. Kalau seorang lapar dan haus, dia akan lemah dan kehilangan tenaga. Itu pemikiran yang normal dan wajar. Tapi ada satu pemikiran lain saudara-saudara. Ternyata kalau seseorang lapar dan haus, bukannya dia menjadi lemah, justru dia bisa menjadi lebih kuat. Kenapa bisa saudara-saudara? Orang yang lapar dan haus justru bisa mengeluarkan energi yang lebih hebat. Orang karena lapar dan haus bisa justru memiliki kekuatan yang melampaui potensi dirinya. Orang yang lapar dan haus justru bisa melakukan hal-hal yang melampaui nalar, melampaui kelaziman, melampaui kekuatan dari kebiasaannya. Bukankah kalau kita melihat seseorang melakukan kejahatan, dia ditangkap, lalu ditanya, kenapa engkau melakukan itu? Dia berkata, karena lapar. Saudara, orang yang lapar dan haus bisa melakukan hal yang di luar nalar, bisa menerobos banyak hal, bahkan tidak mempedulikan kondisi resiko dirinya. Orang yang lapar dan haus bisa melakukan kekuatan yang luar biasa dari dalam dirinya. Nah saudara, teks hari ini berbicara tentang lapar dan haus. Mari kita baca dalam Matius 5 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terjemahan yang lebih pas, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah saudara-saudara, Yesus memakai analogi lapar dan haus dalam konteks lapar dan haus bisa memberikan energi yang luar biasa. Kenapa saudara-saudara Yesus memakai kata lapar dan haus? Karena Yesus melihat untuk melakukan kebenaran membutuhkan energi yang kuat, saudara-saudara. Untuk melakukan atau mengerjakan kebenaran, mengungkapkan kebenaran, butuh energi dan motivasi yang kuat. Karena itu dia memakai analogi ini, saudara. Kenapa? Karena dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tampaknya melakukan kebenaran itu nggak gampang. Sulit, saudara-saudara. Butuh energi. Karena itu saudara-saudara, ada sebenarnya berbagai alasan untuk tidak melakukan kebenaran. Beberapa alasan diantaranya adalah, satu, takut resiko. Orang tidak melakukan kebenaran karena dia takut resiko yang menimpa atau terjadi pada dirinya. Apakah resiko kehilangan pekerjaan? Ataukah resiko dirinya terancam? Ada bahaya? Daripada aku menyatakan kebenaran, aku tahu kebenaran, tapi daripada aku ungkapkan, bahaya buatku. Ada resiko yang harus kutanggung. Jadi orang tidak melakukan kebenaran, tidak menyatakan kebenaran. Yang kedua adalah, orang tidak melakukan kebenaran karena budaya sungkan, saudara. Dan ini budaya yang dimiliki budaya ketimuran, orang-orang timur dan orang-orang Indonesia, suku-suku di Indonesia. Aku tahu kebenaran, tetapi aku nggak enak melakukannya, menyatakannya. Aku tahu kebenaran yang sebenarnya, tetapi aku sungkan. Aku sungkan, nggak enak karena dia menyangkut temanku. Aku nggak enak, aku sungkan karena menyangkut satu gerejaku. Aku sungkan, nggak enak karena menyangkut satu margaku, satu kampungku. Menyangkut keluarga itu pernah baik buatku. Aku sungkan, nggak enak. Akibatnya apa saudara? Kita tidak menyatakan kebenaran. Kita lebih memilih diam. Lalu berpikir biarlah itu diurus oleh orang lain. Tapi ada satu lagi, orang tidak menyatakan kebenaran karena pengalaman pahit.
Dulu aku pernah menyatakan kebenaran, tapi diriku menjadi korban. Dulu aku menyatakan kebenaran, tapi aku yang menanggungnya, dan tetap saja begitu. Akhirnya orang memilih diam dan bungkam, tidak menyatakan kebenaran. Itu adalah reaksi-reaksi yang banyak kita temui, bahkan akhir-akhir ini pada dunia saat ini, saudara-saudara. Tapi sebagai pengikut Yesus, kita harus menyatakan kebenaran, kita harus melakukan kebenaran, kita harus mengungkapkan kebenaran. Mengapa, saudaraku? Pertama, karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dia pernah mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus adalah kebenaran, saudara. Dia juga berkata, jika ya, katakanlah ya. Jika tidak, katakanlah tidak. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Saudara, kalau kita orang percaya, kalau kita pengikut Yesus, berarti tugas kita adalah melakukan, menyatakan, menghidupi kebenaran. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kenapa, saudara? Alkitab juga mengatakan, di dalam diri iblis tidak ada kebenaran. Dia adalah pendusta, dan iblis adalah bapa segala dusta. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang tidak gampang menyatakan kebenaran. Banyak risiko dan banyak hal yang harus kita pertaruhkan. Tapi kita harus melakukannya. Kita butuh hikmat, kita butuh kekuatan, kita butuh pertolongan Tuhan. Yang jelas Yesus mengatakan, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, apakah kita adalah bagian dari orang yang susah puas dalam hidup ini? Apakah engkau adalah orang yang susah puas dalam hidup? Lakukanlah kebenaran. Karena di dalam kebenaranlah kita akan dipuaskan. Dusta dan kepalsuan tidak akan pernah memberi kepuasan. Salam kebenaran.